Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Putut Arli dengan NPM 24170510042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Pertama, pendahuluan. Apa sih komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Jadi dulu tuh komputer tuh awalnya hanya untuk perhitungan seperti matematika, aritmatika yang kompleks, yang susah. Tapi sekarang itu komputer tuh, apalagi komputer modern, komputer zaman sekarang itu sudah melampaui banyak teknologi zaman dahulu. Jadi sekarang banyak tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh komputer. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann, ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Selanjutnya itu awal penemuan komputer. Ini foto Charles Babbage, siapa bacanya. Pengertian komputer, sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Charles Babbage. Itulah Charles Babbage. Nah, sekarang komputer generasi pertama. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik karena itu mungkin dayanya yang sangat besar. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Jadi komputer generasi pertama ini belum sekecil komputer zaman modern sekarang dengan chip-chip yang kecil, dengan hardware yang kecil. Komputer yang dulu ini sangat besar sehingga memerlukan listrik yang sangat banyak dan sangat tidak efisien untuk dibawa kemana-mana. Komputer generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan adanya hadirnya transistor,
komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Jadi ada komputer generasi kedua ini dinamakan UNIVAC, 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 UNIVAC itu. Sedangkan nih IBM apa itu IBM komputer. IBM itu International Business Machine Corporation. Nah, ini berarti perusahaan yang membuat komputer ini. Komputer generasi kedua ini, perusahaan itu namanya IBM. Selanjutnya komputer generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command or Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Unix, nama sistem operasinya Unix. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu sebagai pengganti transistor. Dengan penggunaan sirkuit terpadu, komputer ini menjadi andal, menghasilkan lebih sedikit panas, berukuran kecil, cepat, sangat sedikit perawatan, dan murah. Ini dikembangkan pada tahun 1958 oleh Robert Noyce dan Jack Kilby. Jadi komputer generasi ketiga ini mulai menjadi kecil, tidak seperti generasi kedua dan pertama yang masih besar. Komputer generasi ketiga ini sudah mulai berkembang pesat, jadi lebih kecil, lebih fleksibel. Selanjutnya komputer generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atau ponsel cerdas. Jadi kemunculan komputer generasi keempat ini berbarengan dengan perkembangan dan kemunculan ponsel cerdas. Komputer generasi keempat yang dimulai sekitar tahun 1970-an ditandai dengan penggunaan mikroprosesor dan chip sebagai memori, serta munculnya PC, personal komputer, dan perangkat lunak seperti word processing dan spreadsheet. Selanjutnya komputer generasi kelima. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULC, dan kecerdasan buatan, atau kalian terlebih mengenal dengan sebutan AI. ULC. ULC komputer. ULC itu ultra large scale integration, adalah teknologi sirkuit terpadu yang mengintegrasikan sejumlah besar komponen elektronik seperti transistor ke dalam satu chip semikonduktor. Jadi komputer generasi kelima ini komputer sampai zaman sekarang ini yang kecil, yang fleksibel, yang komponennya sudah mikro semua, yang cepat, komputer gaming zaman sekarang ini. Sekarang materi yang kedua itu
Perkembangan CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama pada komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertugas untuk memproses instruksi dari perangkat lunak, mengelola fungsi operasional, dan mengkoordinasikan aktivitas komponen komputer lainnya. Jadi CPU ini kalau di manusianya itu otaknya, yang dia itu yang mengkoordinasi semua sistem di komputer, aktivitas di dalam komputer itu. Prosesor atau unit pemrosesan pusat adalah otak dari setiap perangkat komputasi. Sejak ditemukan, prosesor telah mengalami perkembangan pesat, membawa perubahan signifikan dalam kecepatan dan kemampuan komputasi. Jadi semenjak ditemukannya prosesor ini, jadi banyak apa peralatan komputer yang cepat, yang membawa perubahan di zamannya komputer. Perkembangan CPU. Yang pertama itu era tabung vakum tahun 1940 sampai 1950. CPU pertama menggunakan tabung vakum sebagai saklar elektronik. Ukuran sangat besar, menghabiskan ruangan penuh dan boros listrik. Contohnya ENIAC. Jadi ENIAC itu sama saja CPU ini ya. Dia menggunakan CPU juga. ENIAC kan komputer. Kelemahannya itu mudah panas, konsumsi daya tinggi dan lambat. Jadi kan maklum dia penemuan pertama, jadi lambat ya, masih belum ada perkembangan. Yang kedua itu era transistor di tahun 1950 sampai 1960. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil dan efisien. Peningkatan kecepatan dan daya tahan, konsumsi listrik lebih hemat. Komputer mulai lebih terjangkau untuk perusahaan. Contohnya IBM 1401, salah satu komputer komersil pertama yang sukses. Jadi IBM itu perusahaan yang memproduksi komputer dulu. Mereka memproduksi komputer dengan nama IBM 14001 yang di dalamnya ada CPU menggunakan transistor ini. Yang ketiga, dengan era Integrated Circuit IC di tahun 1960 sampai 1970. IC memungkinkan banyak transistor dalam satu chip kecil, mengurangi ukuran komputer secara drastis. Peningkatan kecepatan dan efisiensi, serta awal dari arsitektur modern. Contohnya IBM Sistem 360, komputer yang memperkenalkan konsep kompatibilitas perangkat lunak antar generasi. Jadi CPU di tahun-tahun ini tuh mulai berkembang, mulai kecil, mulai mengikuti generasi komputer yang lebih kecil, lebih efisien ya. Selanjutnya itu era mikroprosesor di tahun 1970 sampai 1990. Seluruh CPU dalam satu chip kecil memulai revolusi komputer pribadi atau PC. Munculnya berbagai arsitektur prosesor seperti prosesor yang 86 yang masih digunakan sampai sekarang, 86 bit. Contohnya Intel 4004 di tahun 1971, mikroprosesor pertama di dunia. Jadi Intel 4004 ini mikroprosesor untuk pertama yang ada di dunia, Intel 4004. Yang kedua itu Intel 8086 di tahun 1978. Cikal bakal prosesor 86 yang dominan hingga kini. Yaitu Intel Pentium 1993, populer di era Windows 95 dan awal internet. Jadi Intel itulah dia pelopor era mikroprosesor. Yang selanjutnya era multicore dan AI tahun 2000 sampai sekarang. CPU multicore menggantikan single core untuk performa lebih baik dengan efisiensi energi. Perkembangan prosesor berbasis ARM lebih hemat daya digunakan di smartphone dan laptop modern. AI dan machine learning semakin dioptimalkan dalam CPU modern. Contohnya Intel Core dan AMD Ryzen. Jadi Intel itu banyak ya, prosesor modern dengan banyak inti core. Jadi core-nya itu banyak. Yang kedua itu Apple M1
di tahun 2020 prosesor berbasis ARM dengan efisiensi tinggi. Apple M1. Apple M1 CPU. SoC, System on a Chip, berbasis ARM yang pertama kali dirancang oleh Apple untuk komputer Mac. Jadi ini sesuai namanya, Apple itu untuk Mac OS ya. Nah, yang terakhir ini untuk perkiraan masa depan ya. Quantum Computing dan CPU AI. Quantum Computing itu menggunakan qubit untuk perhitungan jauh lebih cepat. Chiplet and CPU AI. Desain modular untuk fleksibilitas lebih tinggi dan AI semakin terintegrasi dalam prosesor. Contohnya tuh RISC-V, arsitektur prosesor open source yang bisa menjadi tren masa depan. Jadi ini perkiraan masa depan tuh ada CPU yang bisa menggunakan AI dan teknologi kuantum. Itu arsitektur tuh RISC-V adalah arsitektur set instruksi ISA yang terbuka yang dibangun oleh RISC-V International yang didasarkan pada prinsip RISC Reduce Instruction Set Computing. Jadi dia mengurangi instruksi-instruksi jadi di komputer ya. Jadi lebih optimal dan lebih cepat. Nah, yang terakhir untuk kesimpulannya, perkembangan komputer dan CPU telah mengalami transformasi besar sejak awal kemunculannya, dimulai dari tabung vakum yang besar dan boros daya, beralih ke transistor yang lebih kecil dan efisien, hingga penggunaan integrated circuit atau IC yang memungkinkan komputer lebih kompak dan cepat. Era mikroprosesor menjadi titik balik utama dengan hadirnya komputer pribadi atau PC yang terus berkembang hingga saat ini dengan multi-core CPU, AI acceleration, dan teknologi ARM. Kedepan, komputasi kuantum serta arsitektur open source seperti RISC-V diprediksi akan semakin mendominasi. Secara keseluruhan, evolusi CPU selalu berfokus pada peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan integrasi kecerdasan buatan, mendukung perkembangan teknologi digital yang semakin canggih dan terjangkau bagi masyarakat luas. Nah, jadi teknologi seperti CPU dan komputer ini selalu berkembang pesat setiap zamannya. Yang utama perkembangan utamanya itu pasti lebih cepat, lebih canggih, lebih efisien, lebih optimal, lebih efektif. Nah, itu. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.